Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bersemangat. Nah, ketemu lagi dengan Ustazah Khalida. Kali ini kita akan belajar di semester 2 masih dengan materi IPS dan PKN. Hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang materi IPS. Materi IPS di semester 2 ini hanya ada 2. Yang sekarang tema 4 kita akan belajar tentang apa ya? Coba kita lihat. Kita akan belajar tentang kasih sayang di dalam keluarga. Nah, ada yang tahu nggak ya kasih sayang itu apa? Kasih sayang itu kasih sayang adalah perhatian dan perbuatan tanda sayang. Setiap anggota keluarga harus saling menyayangi. Contohnya banyak sekali. Contoh saling menyayangi di dalam keluarga. Ada kasih sayang ayah kepada anak, kasih sayang ibu kepada anak, kasih sayang anak kepada ibu, kasih sayang anak kepada ayah, dan kasih sayang kepada kerabat atau saudara. Saudara itu siapa saja ya? Nah, saudara itu ada kakek dan nenek, paman dan bibi, atau om dan tante. Terus anaknya om dan tante yaitu apa? Sepupu kita. Nah, kita lanjutkan. Kita akan membahas tentang contoh kasih sayang yang ada di rumah. Coba kita perhatikan kasih sayang orang tua kepada anak. Nah, orang tua itu siapa saja ya? Orang tua itu ada ayah dan ibu atau mama dan papa. Nah, contoh kasih sayang ayah kepada anaknya yaitu apa? Terus lagi ada kasih sayang ibu kepada anaknya. Kasih sayang ayah kepada anaknya yaitu contohnya apa? Ayah mengajari cara menggunakan sepeda. Saat kita belajar sepeda itu didampingi oleh ayah. Itu salah satu contoh kasih sayang ayah kepada anak. Nah, ayah mengajari cara bersepeda. Sekarang kasih sayang ibu kepada anak. Coba kalau kita sakit, siapa yang merawat kita? Pasti ibu kita. Nah, itu adalah salah satu contoh kasih sayang ibu kepada anaknya, kepada kita. Nah, ada pepatah mengatakan kasih ibu sepanjang jalan, tetapi kasih sayang anak sepanjang kala. Jadi tidak ada yang menandingi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Apapun akan dilakukan oleh ibunya untuk untuk membahagiakan anaknya. Yaitu contohnya tadi salah satunya merawat anaknya yang sedang sakit. Nah, itu yang di gambar ini hanya sebagian contohnya. Nanti contoh-contoh yang lainnya masih banyak lagi. Nah, selanjutnya Ustazah lanjutkan kasih sayang anak kepada orang tua. Nah, selain tadi orang tua sayang kepada anak, anak juga harus sayang kepada orang tua. Bagaimana ya contoh kasih sayang anak kepada orang tua? Kita perhatikan kasih sayang anak kepada ayahnya. Nah, ada kasih sayang anak kepada ibunya. Yang pertama, membantu ayah ketika mengerjakan pekerjaannya ayah. Jadi membantu sebisanya kita, tidak harus semuanya dibantu oleh kita. Misalkan kita membantu yang ringan-ringan saja. Saat ayah mencuci mobil, kita membantu membantu ayah mencuci mobil, misalkan menyiram airnya atau menggosok mobilnya. Terus selanjutnya kasih sayang anak kepada ibunya. Ketika ibu meminta tolong temani ibu memasak atau tolong bantu ibu memasak. Nah, silakan kalian bantu ibu untuk memasak. Selain kasih sayang kepada orang tua itu, selain itu kita mendapatkan Mendapatkan pahala karena kita sudah berbakti kepada orang tua. Selanjutnya, kasih sayang kakak dan adik. Nah, pasti kalian di rumah ada yang punya kakak atau adik. Nah, ketika punya kakak atau adik, salah satu contoh kasih sayangnya seperti ini. Kakak kepada adik dan adik kepada kakak. Kakak kepada adik contohnya seperti ini. Ketika adiknya
tidak ada yang mengajak bermain, dia jagain adiknya dan bermain bersama. Ketika mamanya sibuk, misalkan mamanya masih masak di dapur, adiknya sendirian, kalian harus apa? Harus membantu mama dengan cara apa? Menjaga adik dan bermain bersama adik, biar adiknya tidak nangis ya. Selanjutnya, kasih sayang adik kepada kakaknya. Ketika kakaknya melakukan sesuatu, membutuhkan bantuan, adik bisa membantu kakak, yaitu contohnya seperti ini. Bantuin kakaknya mencuci sepeda. Selain itu, ada kasih sayang kepada kerabat atau saudara. Contohnya tadi kan sudah Ustazah sebutkan, siapa ya kerabat atau saudara itu? Kerabat atau saudara itu ada kakek dan nenek, om dan tante, dan sepupu kita. Kasih sayang kepada kakek dan nenek, kasih sayang kepada keluarga paman atau om. Nah, ketika liburan kita berkunjung ke rumah kakek dan nenek, itu salah satu bentuk kasih sayang kita kepada kakek dan nenek. Jadi kita tidak melupakan kakek dan nenek ya, misalkan tidak tinggal di satu tempat, misalkan kakek dan neneknya tinggalnya jauh di luar kota atau di desa. Nah, saat liburan kita harus menyempatkan untuk mengunjungi kakek dan nenek. Selanjutnya, kasih sayang kepada keluarganya om dan tante. Nah, om dan tante biasanya punya anak ya. Punya anaknya itu namanya sepupu kita. Nah, kita bisa bermain, gak bertengkar, saling menghargai satu sama lain. Itu bentuk kasih sayang kita kepada saudara. Nah, semua tadi yang sudah saya sebutkan ada manfaatnya. Ketika kita saling menyayangi satu sama lain, pasti ada manfaatnya. Coba kalau kita misalkan tidak menyayangi saudara kita, tidak menyayangi adik kita, setiap hari bertengkar terus, bagaimana keadaan rumah? Pasti rasanya tidak nyaman. Di sini ada manfaatnya kasih sayang. Nah, yang pertama menciptakan suasana rumah yang menjadi damai. Kalau semuanya saling menyayangi, rukun, terus rumahnya jadi damai, jadi hidupnya bahagia. Nah, kasih sayang orang tua yang sayang terhadap anaknya, membuat anaknya gembira atau bahagia. Kalau misalkan orang tua kita tidak sayang kepada kita, bagaimana? Siapa yang akan mengurusi kita? Yang memberikan makan, yang mengajari kita di rumah, belajar di rumah, terus yang merawat ketika kita sakit, pasti kita kesusahan kalau orang tua kita tidak sayang. Nah, ada lagi Ustazah mau menambahkan. Misalkan, mamaku itu loh nggak sayang sama aku karena mama suka marah di rumah. Nah, marahnya mama itu bukan karena tidak sayang, melainkan apa? Mama itu sayang terhadap anaknya atau terhadap kita. Kenapa? Marah itu kok sayang? Karena mama apa? Mama tahu yang dilakukan anaknya itu tidak benar atau kurang benar. Makanya mama memberitahu. Mungkin caranya yang menurut kalian itu marah, tapi sebenarnya bukan marah. Itu adalah apa? Rasa sayang orang tua kepada anaknya. Jadi tidak mau anaknya salah. Harus apa? Harus diberitahu. Makanya tidak boleh ketika di rumah salah, terus mama marah, itu bukan marah, tapi memberitahu supaya kalian tidak salah. Misalkan setiap hari main HP terus. Nah, pasti seorang orang tua itu tidak mau anaknya kecanduan atau terlalu lama bermain gadget karena tidak baik. Makanya sama mama biasanya dikasih peraturan kalau boleh main HP ketika hari Sabtu atau Minggu. Nah, yang seperti itu juga termasuk bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya. Kalau misalkan dibiarkan mainan HP terus, nanti matanya bisa rusak, terus kelelahan, waktu istirahatnya kurang, terus nanti jadi mudah sakit. Jadi kalau orang tua kita memberitahu atau menasihati, kita harus mendengarkan terlebih dahulu. Pasti ada tujuan baiknya. Nah, itu saja yang dari Ustazah sampaikan tentang kasih sayang di materi tema 4 ini. Semoga yang Ustazah sampaikan bisa kalian pahami. Jika ada yang kurang paham, boleh ditanyakan kepada Ustazah. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.